Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana suara mereka terhadap pemilihan Gubernur DKI dan sosok seperti apa yang ada di pandangan mereka. Kita akan langsung beri kesempatan. Siapa dulu, Bintang atau Fahrul? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak yang terhormat, saya Bintang Alharits dari Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Izin bertanya nih Bapak-Bapak. Tadi saya tertarik dengan isu pertama terkait RUU DKJ dan juga isu pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden. Nah, saya percaya bahwa mahasiswa secara banyak dan rata-rata mahasiswa dan rakyat Indonesia itu menghendaki bahwa pemilu di DKI dilaksanakan secara seperti sebelumnya, pemilihan umum. Tapi tadi yang saya lihat dan saya juga mengutip pertanyaan Bang Adi tadi bahwa politisi ini tidak bisa dipercaya, bahwa omongan politisi ini sangat dinamis. Di saat isu sudah dilempar, maka itu akan menjadi bola panas yang bisa bergerak kemana saja. Dan di saat motif A gagal untuk membuat perilaku A, belum tentu motif B juga gagal juga. Oke. Siapa tahu nanti ada juga cara lain yang bisa. Psikologi sekali. Iya, psikologi sekali. Bisa jadi nanti ada cara lain yang bisa meloloskan isu ini seperti yang terjadi di MK kemarin. Nah, pertanyaan saya, apa jaminan dari Bapak-bapak sekalian bahwa isu ini tetap tidak berjalan gitu, bahwa pemilu tetap dijalankan secara pemilihan umum? Karena saya khawatir bahwa demokrasi ini tidak berjalan dengan baik jika nanti gubernur dipilih oleh presiden. Apa jaminan dari Bapak-bapak sekalian? Oke, terima kasih, bagus banget. Satu lagi, jaminannya susah nih dari politisi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, saya Muhammad Gofar Iksan atau Fahrul dari Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat. Saya izin bertanya Bapak, sebelumnya mungkin ini sebagai keresahan saya juga terhadap isu-isu kecurangan dari pemilu kemarin gitu. Nah, misalkan kalau misal di Pilgub ini dipilih secara langsung keputusannya oleh rakyat gitu. Nah, apakah dari Bapak-Bapak sekalian sudah mempunyai langkah preventif atau langkah untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam pemilu gitu. Karena ini berangkat dari sebuah keresahan, mungkin bukan saya sebagai mahasiswa tapi segenap mahasiswa gitu. Yang dimana ini kan pasti kita sangat menuntut banget adanya sebuah demokrasi. Dan sering banget sekarang pergerakan mahasiswa itu seiring dengan berjalannya intimidasi dari berbagai pihak. Gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah preventif dari Bapak sekalian untuk mencegah kecurangan dalam pemilu? Terima kasih. Dalam Pilkada DKI maksudnya? Oke, baik. Saya beri kesempatan dari Golkar dulu. Apa jaminannya? Karena Golkar kan suaranya banyak ya, bareng sama Gerindra suara nomor 2 kan di DPR. Jadi apa jaminannya bahwa dalam draft RUU DKJ gubernur itu akan dipilih langsung nggak oleh presiden? Kan Golkar udah tegas soal itu kan. Jadi Golkar kan nggak bisa di mulut aja nih Bang. kan sudah Mereka jelas. minta. Kita kemarin di pleno sudah jelas memerintahkan ketua fraksi bahkan untuk mempercepat undang-undang tersebut. Dan kita tegas juga menyampaikan bahwa pemilihannya langsung. Dan Pak Mardhani juga sudah menyampaikan bahwa fraksi Golkar mendukung pemilihan langsung. Jadi Golkar tidak pernah mencederai demokrasi. Ya, karena kita pengawal demokrasi sejak reformasi. Jadi itu janjinya dari Ketua Umum Anda ya, itu akan dikawal tuh nanti oleh mahasiswa. Kalau dari Gerindra, apa jaminannya nih? Partai Gerindra itu partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Sama dong, semua partai junjung tinggi demokrasi. Nanti dulu Pak Prabowo itu mau jadi presiden itu ya, membangun partai dari nol. Nah itu jadi berjuang, bukan ujuk-ujuk mau jadi capres gitu loh. Berjuang dari nol. Jatuh bangun, alhamdulillah Allah berkahi, 2000 terpilih. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Kemudian yang kedua, Partai Gerindra, partai yang taat pada konstitusi. Ketiga, Pak Dasko itu tidak hanya wakil ketua DPR RI, tapi juga ketua harian DPP Partai Gerindra sudah menyatakan dengan jelas bahwa Partai Gerindra akan menjadikan Pilkada DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat. Sudah jelas. Jadi itu sikapnya Gerindra akan dituangkan dalam pernyataan resmi. Disampaikan oleh Pak Dasko demikian. Pak Dasko ini orang yang sangat tegas, tidak mencele-mencele. Keputusannya yang disampaikan oleh beliau itu ketua harian ya keputusan daripada Partai Gerindra dari Bapak Prabowo. Jadi sikap resmi dari Partai Gerindra nanti akan dituangkan ya? Ya tentu dalam sikap kalau fraksi itu yang ya? disampaikan oleh ketua harian secara terbuka, tidak hanya mewakili Partai Gerindra, bahkan Pak Dasko disampaikan di forum tersebut bahwa mewakili praksi-praksi dan hasil
ya pembahasan dengan praksi bahkan dengan Baik. pemerintah. Oke, mencegah kecurangan di Pilkada DKI karena mungkin mahasiswa ada traumatis bahwa ada dugaan kecurangan pemilu di 2024 kemarin. Kebetulan di 2017 bareng Erwin saya. Saya ketua tim pemenangan Anies Sandi ya bareng Bang Ariza. Dan DKI kami merasa dengan wilayah yang kecil, kemudian perkotaan sangat susah melakukan kecurangan di DKI. Kebetulan PKS juga punya saksi waktu Pilkada Anies Sandi itu 13.130 TPS, saksi kita lengkap semua, C1-nya lengkap. Jadi kecurangan pada saat pemilu dan pasca TPS tidak ada. Kalau sebelum itu biasa ada yang sebar sembako atau segala macam. Tapi laporan kami tim pemenangan Anies Sandi ke Bawaslu, Mbak Mimah waktu itu 20 laporan, 20 ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi kami kalau buat Jakarta yakin insya Allah sulit untuk melakukan kecurangan karena kita bisa awasi dengan seksama. Oke, Mas Wibi, jaminannya apa dan kemudian mencegah kecurangan itu seperti apa? Saya tertarik sama Bintang dulu ya. Untuk Bintang, ini mungkin 99% pasti nanti pemilu di DKI Jakarta bakal terlaksana. Tetapi saya minta teman-teman mahasiswa ini jangan terkelabui dengan itu. Karena behind itu ada hal yang extraordinary yang harus kita perhatikan. Maksudnya ada setruman-setruman gitu. Maksudnya Ini apa hanya nih? candy yang dimainkan. Kita tuh main, kita ngisep, kita pakai permen ini happy-happy bahwasanya ada pemilu langsung. Padahal behind the scene ada bahasa baru yang namanya aglomerasi. Oke, meskipun pemilihan langsung tapi Ada di dewan Pilpres. pengarah di situ, ada yang sudah ditunjuk. Tadi kan saya katakan ya, harus ini domain daripada pemerintah baru soal DKJ ini. Jangan tiba-tiba sudah di set up harus wapres yang menjadi dewan pengarah. Bang Ariza juga mengamini, Bang Erwin juga mengamini tadi. Nah, Bang Mardhani mungkin juga mengamini, mungkin. Jadi saya rasa itu yang harus diperhatikan sama rekan-rekan mahasiswa. Terkait dengan kecurangan pemilu, langkah preventif adalah memang kita sebagai civil society harus bergerak masif. Yang dihadapkan hari ini kecurangan pemilu yang menurut kami rasakan sistematis. Mulai daripada penggelembungan suara yang terhadap salah satu partai tertentu untuk lolos PT, itu kan secara nasional ini kan terasa menjadi isu publik dan dirasakan. Bahkan juga terkonfirmasi di beberapa titik hal-hal seperti itu. Kita tidak mau hal itu terjadi di Jakarta terkait dengan pemilihan kepala daerah di Jakarta. Baik, Mas Adi terakhir singkat saja, jaminannya apa nih bahwa politisi-politisi ini bisa sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diputuskan nanti di DPR? Meskipun sulit tadi kalau Ya saya kira jaminannya bertingkat. Jaminan tingkat pertama itu dalam draft rancangan undang-undang Jakarta itu soal gubernur ditunjuk harus dihilangkan, harus dipilih secara langsung. Kalau hanya berupa statement-statement elit ya saya kira bisa berubah kapanpun. Jadi dalam draft ini diubah bahwa gubernur dipilih secara langsung, minimal itulah pertama. Yang kedua ya segera disahkan undang-undangnya bahwa gubernur dipilih secara langsung. Nah kalau soal kecurangan memang agak susah ya untuk dihilangkan karena hampir ada teori umum yang saya kira diyakini bersama, mending kalah. Maksudnya mending menang dengan cara tidak terhormat ketimbang kalah dengan cara terhormat. Karena membuktikan kecurangan itu rumit. Tapi saya sebagai pegiat demokrasi dan peneliti tentu berharap siapapun yang menang tentu harus cara-cara yang baik dan benar. Ini Jakarta, epicentrum satu peradaban demokrasi yang besar di Indonesia. Gerakan civil society, civic engagement yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis dan media ini harus terus dikembangkan. Minimal Jakarta ini di 2024 jadi portofolio bahwa kecurangan itu bisa diungkap dan dipidanakan dan pelakunya itu jerat tidak mengulanginya lagi. Oke. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan dari teman-teman komisi.co soal panasnya Pilkada DKI Jakarta dan sosok yang akan berkontestasi di Pilkada DKI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.